sekali pengantar kuliah umum yang akan disampaikan atau yang akan dijelaskan langsung oleh Kakak Sutami Amin dari Pusaka Bentala Rakyat. Berikan aplaus yang meriah dulu. Berlebihan. Selamat pagi teman-teman semua dan Bapak dan Ibu yang sempat hadir dan menyempatkan untuk bisa sama-sama berdiskusi untuk cari jalan keluar tentang situasi yang menurut kita semua itu sangat genting untuk kita bicarakan. Nah, yang terhormat Bapak, Ibu, pengajar dan pengurus STT Walter Pos, yang terhormat teman-teman pengajar dan mahasiswa, organisasi gerakan mahasiswa, organisasi gerakan rakyat yang ada di Papua, serta teman-teman jurnalis, teman-teman yang hari ini masih terus dan tidak pernah capek saya rasa untuk memberitakan situasi yang dialami orang-orang Papua sampai sekarang. Nah, ini saya mau cerita sedikit tentang konteks kenapa kuliah umum ini perlu kita lakukan bersama. Nah, ini namanya Nadus Quipalo namanya. Nadus Quipalo ini adalah anak dari namanya Vincent Quipalo, satu pimpinan dari orang Ye yang saat ini berjuang mempertahankan tanahnya yang saat ini diduduki oleh dua kekuatan besar sekaligus. Yang pertama itu perkebunan tebu yang luasnya mencapai 30.000 hektar. Kemudian di saat bersamaan, tanah adatnya diambil juga oleh Batalion Infanteri Pembangunan di saat bersamaan. Nadus saat itu tidak tahu kalau tanah adatnya itu dibongkar seperti ini. Ini dia kaget betul itu. Ini hutan yang bukan bagi masyarakat adat Papua. Hutan itu bukan hanya tegakan pohon semata, tetapi dia mengakar sebagai identitas, sebagai ikatan kebudayaan, ada ikatan sejarah dan kebudayaan yang terus melekat pada orang Papua dimanapun dia berada dan dikuasai oleh masyarakat adat masing-masing. Nah, ini dorang tidak tahu. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba dia ada di situ, tiba-tiba bawa eskavator, tiba-tiba bawa alat-alat pembongkar hutan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin mereka, atau mengabaikan sama sekali keberadaan mereka. Next. Situasinya jauh lebih kompleks kalau kita lihat lebih besar. Nah, di Papua Selatan dan pasti di banyak tempat, di kampung-kampung di Papua, situasi ini tidak jauh berbeda. Di Merauke saat ini sedang ada satu proyek raksasa yang didorong oleh pemerintah nasional untuk percepatan swasembada pangan, energi dan air nasional yang luasnya mencapai 2 juta hektar. Yang luasnya mencapai 2 juta hektar. Saya tidak tahu itu luas bagaimana itu 2 juta hektar itu. Kalau kita jalan 2 juta hektar mungkin berhari-hari baru sampai. Nah, di tengah ini pemerintah nasional sejak pemerintahan Jokowi itu memberikan konsesi perkebunan kepada 10 perusahaan tebu. 10 perusahaan tebu yang luasnya mencapai 560.000 hektar di wilayah dan di tanah orang Marin dan tanah orang Ye. Nah, Nadus adalah satu dari sekian orang atau masyarakat adat yang berhadapan dengan perkebunan ini. Yang bagi Nadus mungkin hanya satu konsesi, namanya Murni Nusantara Mandiri. Tapi di sekian banyak akan ada 10 perkebunan yang akan beroperasi di sana. Selain itu, kemudian pemerintah nasional juga mencanangkan cetak sawah baru di wilayah orang Marin, di bagian Tubang, Ilwayap, Ngutibob, Kaptel, dan lain segala macamnya. Dan kemudian di bagian Bovendigul, pemerintah nasional juga merencanakan perluasan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Mungkin teman-teman masih ingat namanya Frankie Woro, yang 1 tahun yang lalu ditolak kesaksiannya karena dianggap tidak absah atau dia tidak memiliki kekuasaan atas tanah adatnya. Tanah itu kemudian diperluas lagi. Beberapa bulan yang lalu, pemerintah nasional
ini membongkar atau merencanakan penataan ruang yang baru. Jelas, penataan ruang yang baru ini bukan untuk kepentingan rakyat di sana. Tetapi untuk siapa? Apa yang disebut sebagai kepentingan nasional, yang kita tidak tahu ini apa kepentingan nasional seperti apa yang dibayangkan. Tapi kalau kita bongkar baik-baik, kepentingan nasional ini hanya untuk kepentingan perkebunan dan korporasi. Nah, dalam peta ini, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan itu melepaskan sejumlah kawasan hutan, menurunkan fungsi kawasannya. Kemudian dalam beberapa bulan kemudian, tanah-tanah yang sudah dilepaskan dari kawasan hutan ini kemudian diberikan konsesi kepada Agrinas Palma Nusantara, yang kita tahu erat dengan keterlibatan militer. Selain perkebunan dan ekstraktif yang sedang beroperasi di Papua sekarang, salah satu kecenderungan baru yang muncul di tanah Papua yaitu intensnya penggunaan kekerasan negara atau yang disebut sebagai militer dan TNI. Jumlahnya kalau berdasarkan catatannya Made Supriyatma dan Fahri Salam, itu jumlahnya sebanyak 83.177 hektar. 56.000-nya adalah TNI dan selebihnya adalah Polri. Jelas, dengan situasi seperti ini, teman-teman Papua itu berhadapan pada satu situasi yang sangat sulit, di mana perampasan tanah itu dibarengi dengan kekerasan bersenjata, yang tentu itu bukan pengalaman yang pertama bagi orang Papua. Kita tahu kalau bagaimana penetrasi awal pemerintah Indonesia di Papua itu diawali oleh perkebunan kelapa sawit beserta penetapan daerah otonomi, daerah operasi militer di seluruh kawasan Papua. Nah, kemudian pertanyaannya kemudian, next. Di mana gereja? Di mana para intelektual kampus? Di mana para pengajar dan di mana institusi kampus berada? Pertanyaan ini membawa kita datang ke sini bukan untuk memberi pelajaran. Tentu teman-teman banyak tahu tentang situasi ini, tetapi untuk membangun solidaritas dan jalan keluar dari tiga apa yang disebut sebagai cendekiawan aktivis di tiga ranah kelembagaan. Yang pertama, menghubungkan antara para intelektual aktivis yang berada di gereja, di sekolah, di lembaga penelitian independen, di NGO, dan tentu di kampus. Kegiatan ini bertujuan untuk tidak hanya menjelaskan dengan teman-teman situasi seperti apa, tetapi ingin membangun satu simpul solidaritas di antara gerakan rakyat, di antara lembaga penelitian independen, dengan NGO, dengan gereja, dengan akademisi dan perguruan tinggi. Seperti itu kira-kira yang mau kita angkat. Ini bukan persoalan orang Marin dan orang Y saja. Bukan persoalan orang pegunungan atau orang pesisir saja, atau misalnya orang Indonesia seperti saya. Tentu kita berada pada satu sistem ekologi yang sama, dan ketika dia rusak, itu tidak hanya merusak orang Y dan orang Marin, tetapi dia akan merusak seluruh ekosistem kita. Dan ada satu hal yang menarik, kadang-kadang di tengah situasi krisis ekologi seperti yang kita saksikan sekarang, para orang kaya itu kadang-kadang punya sekocinya sendiri. Di tengah karam yang pecah, orang miskin tidak punya jaminan sosial sama sekali. Itulah kenapa kita mesti bertarung mati-matian tentang suatu kehidupan dan sistem yang adil di masa depan. Dan itu mendesak dan panggilan kita semua. Itu mungkin sekian dari saya sebagai satu pengantar. Semoga kita bisa berdiskusi lebih panjang, berdiskusi lebih serius, dan tentu ini panggilan untuk kita semua. Terima kasih semua dan selamat berdiskusi.
dengan kalimat panggilan yang saya ambil dari Kakak Sute. Saya juga akan memanggil Kakak atau Ibu Esther Haluk yang akan memandu kegiatan diskusi di saat pagi ini sampai nanti di siang hari. Saya kasih waktu kepada Kakak Esther mengambil tempat. Kakak Esther sehari-hari bekerja di STT Walter Post. Berikan tepuk tangan dulu untuk Kakak. Dan selanjutnya nanti Kakak Esther yang akan memandu. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk Bapak Ibu hadirin semua yang hadir di saat ini. Saya minta maaf dari baru tadi malam suara saya seperti ini karena mungkin radang. Jadi harap Bapak Ibu maklumi. Semoga bisa terekam, suara saya bisa terekam dengan baik. Terima kasih. Tadi latar belakang untuk kegiatan ini sudah dibawakan oleh Sutami dari Pusaka. Terima kasih. Berangkat dari kalimat Sutami tentang ajakan, panggilan untuk kami di STT sebagai lembaga pendidikan Kristen. Kami anggap ini sebagai suara Tuhan yang datang untuk membangunkan gereja, untuk membangunkan calon-calon hamba Tuhan. Suara kritis dari orang-orang di lapangan, umat yang sedang mengalami persoalan kemanusiaan akibat sikap negara, arogansi negara untuk melakukan perampasan terhadap tanah-tanah adat di seluruh tanah Papua lewat proyek-proyek nasional yang saat ini seperti yang dialami oleh masyarakat kita, masyarakat adat di wilayah Animha, yaitu proyek strategis nasional. Untuk itu kita akan langsung memulai diskusi. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena suara saya terbatas. Saya akan langsung mengundang pembicara-pembicara kita pada hari ini. Yang pertama saya undang Bapak Dianto Bahriadi. Bapak Dianto adalah peneliti di Agrarian Resource Center, Bandung, dan pengajar di Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung. Area penelitian studi agrarian kritis, reforma agraria, dan juga gerakan sosial pedesaan. Untuk hari ini, Bapak Bahriadi akan membawakan topik perampasan tanah dan dinamika gerakan sosial di Indonesia. Kepada Bapak Dianto kami persilakan untuk mengambil tempat. Pembicara yang kedua, Bapak Herlambang Perdana Wiratraman. Bapak Herlambang adalah akademisi dan pakar hukum tata negara serta hak asasi manusia dan sekarang menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia dikenal atas kontribusinya dalam penelitian interdisipliner mengenai hukum dan masyarakat atau sosio-legal, khususnya terkait isu otoritarianisme dan kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik. Kepada Bapak Herlambang, saya
persilakan untuk mengambil tempat. Bapak Kerlambang akan membawakan materi dengan topik menjaga negara hukum demokratis. Pembicara kita yang ketiga adalah Pendeta Dr. Fransina Yoteni yang akan membawakan materi secara online lewat Zoom. Beliau adalah seorang akademisi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi GKI Ishak Samuel Kidney Jayapura. Aktif mengajar dan fokus penelitian meliputi teologi kontekstual, keadilan sosial, pemikiran Injili orang Papua, hubungan antara spiritualitas adat dan pemulihan lingkungan. Keterlibatan dalam organisasi dan keterlibatan internasional, beliau terlibat dalam organisasi seperti Dewan Gereja Papua, salah satu di Dewan Gereja Papua, biasa menemani Pendeta Beni Giai. Yang kedua adalah menjadi bagian board di dalam Dewan Gereja Sedunia atau World Council of Churches. Beliau mempromosikan dialog gereja, ekologi, dan hak tanah adat di level global kontekstual. Peran sosial saat ini, aktivitas beliau adalah sebagai tenaga dosen dan mendorong kepemimpinan perempuan berkualitas di Papua melalui pendidikan dan pelayanan gereja. Untuk hari ini beliau akan membawakan topik bagaimana isu perampasan tanah merupakan isu teologis atau bagaimana teologi menyikapi perampasan tanah. Ini juga sudah disebutkan oleh Sutami tentang ajakan Tuhan kepada semua lembaga, semua anak-anak Tuhan, pihak gereja, pihak calon-calon pendeta atau pastor. Ajakan Tuhan untuk melihat ke bawah. Kita tidak hanya melihat situasi yang terjadi di atas, tetapi melihat persoalan-persoalan real yang dihadapi oleh umat di seluruh tanah Papua. Pendeta-pendeta tidak bisa hanya menjadi orang-orang yang mengkhotbahkan tentang surga tanpa menginjak bumi. Karena hari ini Tuhan berpesan kepada kita supaya dalam doa Bapa kami, supaya mari membawa surga itu ke bumi, menghadirkan surga ke bumi. Tidak mungkin kita bisa menghadirkan surga ke bumi sementara saudara-saudara kita, masyarakat adat yang sedang tanah-tanahnya terampas, terusir keluar dan menghadapi persoalan-persoalan yang kemudian berdampak secara global. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia lewat program-program food estate, perampasan lahan secara masif tidak hanya berdampak kepada masyarakat adat di tanah Papua, tetapi akan berdampak secara global, secara ekologis, pemanasan global akan berdampak kepada seluruh umat manusia. Itu sebabnya tanggung jawab untuk berbicara terhadap persoalan-persoalan kerusakan ekologis yang terjadi di tanah Papua bukan hanya tanggung jawab masyarakat adat, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Dari semua golongan masyarakat, ras, agama. Ini menjadi tanggung jawab sosial kita sebagai manusia yang ditugaskan oleh Tuhan. Dalam kitab Kejadian, ditugaskan oleh Tuhan untuk memelihara, merawat, memanfaatkan bumi. Bagaimana kita memaknai tugas dan tanggung jawab itu yang sudah diberikan oleh Tuhan sejak penciptaan itu, untuk menciptakan bumi yang aman tanpa penindasan. Persoalan yang sedang dihadapi ketika masyarakat adat diintimidasi tanpa melalui proses free informed prior consent, di mana masyarakat adat tidak diberitahukan kami mau lakukan ini, kami mau lakukan proyek ini, tetapi ekspansi masuk, alat masuk, masyarakat adat kaget. Itu yang sedang dihadapi. Ini masyarakat, ini persoalan kita di tanah Papua. Wilayah-wilayah di daerah
di Papua sudah menjadi area untuk tujuan proyek strategis nasional ke depan. Hari ini dihadapi oleh masyarakat adat di Animha, tetapi ke depan kita masyarakat adat di Saireri, Domberai, Bomberai, Mepago, Lapago akan menghadapi persoalan serius ini. Itu sebabnya kita akan mendengar pemaparan dari pembicara-pembicara yang luar biasa yang sudah hadir. Terima kasih Bapak Dianto dan Bapak Herlambang sudah datang ke Papua. Kami berharap hari ini kami yang hadir di sini bisa mendapatkan pengetahuan supaya ketika kami turun sebagai pekerja-pekerja gereja, kami bisa dengan pengetahuan yang kami dapat, kami bisa membekali umat untuk berhadapan dengan kebijakan negara supaya kami paham apa yang sedang kami hadapi. Demikian, pertama saya persilakan kepada Bapak Dianto untuk memaparkan materi. Terima kasih. Ini kan atau ya, terima kasih banyak Ibu Esther. Selamat pagi Ibu Bapak, teman-teman, adik-adik, mahasiswa yang saya hormati, saya cintai. Terima kasih kepada pimpinan STT Walter Post, juga Pusaka yang memberi saya kesempatan untuk bicara di sini. Mengunjungi kembali Papua, ini bukan perjalanan pertama juga, berulang-ulang. Dan saya selalu bergembira hati bertemu saudara-saudara di tanah Papua ini. Saya akan bicara soal proyek strategis nasional sebagai sebuah mekanisme untuk perampasan tanah dan akumulasi kapital. Ya, perampasan tanah dan akumulasi kapital, yang tentu saja kalau kita bicara akumulasi kapital, hasilnya bukan untuk masyarakat setempat, bukan untuk rakyat setempat, tapi untuk pemilik kapital, orang-orang yang kita sebut sebagai kaum kapitalis itu, ya, para pemilik modal. Nah, wilayah pembicaraan saya mungkin kalau lihat dari temanya ini hanya kata ketiga ke sana. Saya tidak punya kemampuan untuk berbicara di dua kata yang pertama, jadi mohon maaf. Jadi nanti kita diskusikan saja atau mungkin narasumber yang lain yang ini membicarakan itu. Yang saya mau katakan pagi ini, sebagian besar sebetulnya saya sampaikan pada waktu saya dan Mas Herlambang itu diminta menjadi atau memberi keterangan ahli, ya, namanya ya, keterangan ahli di sidang Mahkamah Konstitusi beberapa bulan yang lalu. Sejumlah lembaga, sejumlah orang melakukan pengajuan atau review, pengajuan untuk peninjauan kembali, ditinjau kembali pasal-pasal tertentu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Undang-Undang Cipta Kerja, di mana di situ disebutkanlah hal-hal yang terkait dengan PSN ini, Proyek Strategis Nasional. Saya tidak tahu perkembangan terakhir ini apakah gugatan itu ditolak atau diterima. Saya belum dengar kabar lagi. Ya, mudah-mudahan kalau memang belum diputuskan, dan kita berdoa saja kalau dia belum diputuskan, itu hakimnya agak-agak waras gitu ya. Maaf saya gunakan kata-kata itu ya. Sehingga bisa diterima gugatan kita yang menggugurkan sejumlah pasal yang menjadi payung dari aktivitas-aktivitas proyek-proyek yang disebut dengan PSN itu, ya. Mudah-mudahan itu bisa terjadi. Tapi tentu saja kalau itu tidak, saya pernah katakan kepada sejumlah media di Jakarta sesudah persidangan itu, bukan berarti perjuangan habis, bukan berarti perjuangan selesai. Kalah di Mahkamah Konstitusi itu baru satu tempat, satu arena di mana perjuangan rakyat itu mungkin menang, mungkin kalah, gitu ya. Itu sudah tergantung hakimnya lah, dan juga bagaimana proses politik di sana. Tetapi ada satu arena yang lebih penting lagi, itu perjuangan politik di lokasi, di tanah kita sendiri. Saya kira itu yang lebih penting, bertahan
maupun mungkin merebut kembali apa yang sudah menjadi hak kita itu. Ya. Ini saya bicara belak-belakan saja ya di sini ya. Saya tidak suka bicara yang banyak basa-basi. Saya orang itu the point. Kalau saya bilang kita mempertahankan hak, mengambil kembali hak itu, ya itu memang harus kita lakukan begitu. Itu namanya hak begitu. Kecuali kita mengambil tanah orang lain, seperti yang dilakukan oleh pihak-pihak yang lain. Nah itu tidak boleh, itu jangan ya. Tentu saja dia melanggar juga ini agama. Bisa slide-nya dilanjut? Terus saja ini sekedar perkenalan, nanti bisa dilihat kembali saya siapa begitu ya. Nah saya mau mulai dengan mengutip pernyataan dari dua ahli filsuf lah kita sebut begitu. Dua-duanya kebetulan orang Jerman ya, yang bicara hal penting sekitar 150 atau 1,5 abad yang lalu, 1 abad sampai 1,5 abad yang lalu. Yang pertama namanya Gustav Radbruch, dia ahli filsafat hukum. Mas Herlambang nanti jelas lebih menguasai arena itu. Tapi apa yang saya mau katakan, gagasan terpenting dia adalah seluruh gagasan hukum itu ya, tidak lain dan tidak bukan tentang keadilan. Jadi tidak ada gagasan hukum itu yang tidak bicara tentang keadilan. Jadi kalau nanti kita menemukan poin-poin, unsur-unsur, norma-norma di dalam ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini salah satunya adalah undang-undang, yang tidak berbicara keadilan atau tidak punya implikasi keadilan, maka dia sudah gugur sebetulnya secara teoritis, filosofis. Ya Mas Herlambang, begitu tuh. Karena keadilan itu sesuatu yang alami, sesuatu yang dia memang tidak bisa dikotak-katik. Ya. Teks bisa, praktek bisa membuatnya menjadi muncul ketidakadilan, tapi dia tidak pernah bisa menggugurkan apa yang kita sebut sebagai adil itu. Ya. Itu gagasannya Gustav Radbruch, yang intinya dia mau bilang seluruh aturan-aturan, norma-norma di dalam undang-undang itu ya harus merujuk pada keadilan. Begitu, ya. Tapi nanti saya akan kasih tahu, kita akan pelajari bersama-sama bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ketika yang kita berbicara aturan-aturan mengenai PSN, saya singkat saja biar cepat, proyek strategis nasional itu PSN, itu banyak sekali ketidakadilan muncul, gitu. Tidak dalam praktek, tetapi di dalam normanya bahkan, ya, di dalam normanya. Yang kedua saya kutip pernyataan dari Friedrich Engels, ya, 150 tahun yang lalu. Ini juga menarik. Seorang filsuf materialis, dia bilang negara atau bentuk-bentuk satuan politik seperti negara pada dasarnya adalah institusi yang dikuasai atau dikendalikan dan bekerja untuk kelas dominan. Jadi negara itu bukan suatu institusi yang netral. Negara itu bukan suatu institusi yang ya tentu saja dalam kegiatan-kegiatan politik yang demokratik kita berharap negara itu menjadi negara yang budiman, berpihak kepada rakyatnya, berpihak kepada masyarakat, dan menegakkan keadilan. Menjadi palang pintu agar keadilan dia ditegakkan. Di negara Indonesia, kita punya Undang-Undang Dasar. Isinya keadilan semua itu. Negara Republik Indonesia harus mewujudkan norma-norma keadilan di Undang-Undang Dasar itu. Tapi kita dengar tadi Sutami, kita lihat fotonya begitu miris, begitu. Lihat foto saja kita sudah tahu. Itu entah di negara mana. Ternyata di tanah Papua tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan sosial, tidak ada keadilan ekologis, ada proses kerusakan lingkungan yang luar biasa, ada proses kerusakan sosial yang luar biasa, penghancuran budaya, dan yang paling miris adalah proses dehumanisasi. Nilai-nilai kemanusiaan kita merosot hanya dengan melihat gambar itu saja. Ya. Apalagi kalau kita dengar cerita lengkap mengenai peristiwa-peristiwanya mungkin. Baik. Bisa dilanjut, Ibu? Nah, saya mau sedikit ulas sedikit supaya kita sama apa yang dimaksud dengan proyek strategis nasional itu ya. Jadi kita coba lihat asal-usul, norma hukumnya, jenis dan karakternya. Jadi kalau kita langsung dengar PSN, itu mestinya kepala kita, ingatan kita mundur ke masa Presiden Jokowi. Karena di era Presiden Jokowi lah istilah ini muncul, proyek strategis nasional ini muncul, ya. Muncul di dalam sejumlah peraturan Presiden Republik Indonesia yang tentu saja ditandatangani oleh beliau, yang ingin melanjutkan dan memperluas sejumlah proyek sebetulnya yang sudah ditetapkan oleh Presiden sebelumnya.
oleh Bapak SBY. Jadi Bapak SBY itu punya daftar proyek yang menjadi prioritas yang katanya untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Jadi ingat ya, hanya pembangunan ekonomi. Jadi percepatan perluasan pembangunan ekonomi, dia punya daftar banyak sekali. Tetapi ganti presiden yang baru nggak mau dong pakai istilah yang sama gitu kan. Secara politik dia kan juga pengen punya legacy. Jadi dia punya peninggalan lah gitu ya. Dia gunakan istilah proyek strategis nasional. Jadi ditambah dari daftar ratusan proyek di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari utara sampai ke selatan, dari barat sampai ke timur, banyak sekali ratusan, ditambah lebih banyak lagi. Dan peraturan presiden ini menambah kata percepatan. Karena memang di periode Pak SBY itu, bolehlah kita sebut agak-agak lemot, begitu ya. Praktek ini di program-program proyek ini diimplementasi. Nah Pak Jokowi ini pengen dipercepat, karena itu dibikinlah dasar hukum, peraturan presiden. Kalau lihat dari hierarki hukumnya, ini bukan yang paling tinggi, ini 1, 2, 3, ketiga atau keempat ya. Undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, ya mungkin keempat atau kelima, begitu urutannya. Rendah sebetulnya. Ya. Tapi dia punya daya dobrak karena langsung dibuat oleh eksekutif, pimpinan tertinggi eksekutif, presiden. Langsung diimplementasi. Nggak perlu komunikasi dengan DPR, nggak perlu macam-macam diskusi berpanjang lebar. Oke, intinya Pak Jokowi lah, di tangan Pak Jokowi lah ide proyek strategis nasional itu. Percepatan namanya. Maksudnya hal-hal yang mungkin membuat lemot atau lambatnya implementasi suatu proyek tertentu, misalnya ingin bangun dam, ingin bangun bendungan, ingin bangun food estate, ingin bangun jalan tol, ingin bangun jalan Trans Papua, bikin bandara, bikin kereta api bawah tanah, dan lain sebagainya, yang lambat karena ada persoalan perizinan, pengadaan tanah, dan lain sebagainya, itu bisa diterabas dengan peraturan ini. Terabas saja dulu. Nanti itu menimbulkan masalah sosial, menimbulkan masalah kultural, menimbulkan masalah ekologi, menimbulkan masalah kemanusiaan. Itu urusan nanti. Nah, begitulah karakternya. Ya. Berganti rezim, Prabowo naik kemarin, ya dia lanjutkan PSN itu. Tidak ada yang salah, kata beliau. Karena memang kita memerlukan pertumbuhan ekonomi itu. Memerlukan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tepatnya. Nggak ada satupun presiden di Indonesia ini yang nggak berpikir tentang pertumbuhan ekonomi. Itu kata-kata mantra paling sakti. Jadi kalau ibu bapak nanti berkesempatan menjadi presiden Republik Indonesia atau menjadi pemimpin kepala daerah di Papua ini, kalau nggak bicara pertumbuhan ekonomi, itu aneh. Aneh. Ya? Karena itu kata-kata paling sakti, mantra, saya sebutnya sebagai mantra paling sakti. Baik, dari Prabowo, di masa Prabowo, sebelum Prabowo, PSN ini pada masa Jokowi kan hanya peraturan presiden. Lalu diterbitkanlah, dinaikkan statusnya ke undang-undang supaya lebih punya kekuatan hukum. Ya. Jadi kalau hierarki perundang-undangan kita itu kan undang-undang dasar, lalu undang-undang, peraturan pemerintah, nanti baru peraturan presiden. Nah dari dinaikkan, muncullah kata-kata proyek strategis nasional di undang-undang. Kalau undang-undang itu dia punya kekuatan untuk melegalkan hal-hal yang sebelumnya sudah diatur oleh undang-undang sebelumnya. Jadi misalnya hak atas tanah di Indonesia itu diatur oleh undang-undang. Namanya Undang-Undang Pokok Agraria. Oke? Dia tidak bisa diganggu-gugat oleh kebijakan presiden. Misalnya tanah itu mau dibuat PSN, langsung diterabas. Berdasarkan PSN-nya berdasarkan peraturan presiden. Tidak bisa. Tapi kalau berdasarkan undang-undang bisa, asal disebutkan. Nah itu yang terjadi. Ya, yang terjadi. Nanti saya jelaskan di mana ininya, peluang-peluang besarnya. Muncullah dia di dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Yang kita tahu semua undang-undang ini dibawa ke MK juga. Begitu terbit, ya, cepat sekali undang-undangnya terbitnya, 3 bulan, ribuan halaman. Itu saya tidak tahu mesin fotokopi mana di DPR itu yang menghasilkan undang-undang 1000 sekian ribu halaman dalam waktu 3 bulan. Asal kita tahu, hampir 15 menjelang 20 tahun undang-undang pengakuan hak masyarakat adat masuk ke DPR itu tidak pernah terbit sampai hari ini. Jadi kita bisa mulai lihat bagaimana praktek pembentukan undang-undang yang tidak berkeadilan itu.
Kalau dia kepentingannya kapital, pembangunan ekonomi dalam tanda kutip tadi, itu cepat sekali 3 bulan keluar. Wah, tebal sekali. Jadi, undang-undang pengakuan hak masyarakat adat tidak terbit-terbit sampai hari ini. Iya Mas Erlambang ya, betul ya belum terbit ya. Udah hampir 20 tahun. Saya nggak tahu apa yang mereka jadikan alasan kenapa itu tidak dianggap penting mengakui hak masyarakat adat. Gitu ya. Termasuk tentu adalah wilayah adat. Oke. Undang-undang kita tahu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, digugat. Dan Mahkamah Konstitusi menyebutkan dalam putusannya, undang-undang ini tidak inkonstitusional selama tidak diperbaharui melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya. Jadi dikasih waktu presiden ini, pemerintah ini, DPR ini 2 tahun, kata MK. Orang Jawa bilang, ndilalah. Belum sampai 2 tahun, Pak Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang isinya mencabut undang-undang nomor 11 2020 ini, tetapi menggantinya dengan peraturan pemerintah di mana isinya seluruh pasal, kata, bahkan titik koma. Setelah saya periksa, mudah-mudahan mata saya tidak salah melihat, karena luar biasa ribuan pasal itu sama dengan undang-undang yang dikatakannya dicabut. Ya ampun ya Tuhan. Jadi dia bilang, oh sudah saya cabut ini undang-undang. Lalu ini ketentuan ininya, undang-undangnya yang mencabutnya, namanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang kita tahu di Indonesia itu sifatnya adalah peraturan pemerintah yang terbit setara dengan undang-undang karena ada kegentingan yang mendesak. Misalnya negara kita dalam situasi darurat, menghadapi bahaya, perlu keluar undang-undang yang disebut dengan peraturan pemerintah tentang mobilisasi, misalnya begitu, ya. Karena memang ada genting, gitu. Atau ada ancaman bahaya yang lain dan seterusnya. Jadi ada kegentingan memang, baru dia sebetulnya layak terbit. Nah, yang menarik tadi saya katakan, peraturan pemerintah ini mencabut undang-undang yang lama, tetapi di bawahnya itu copy paste semua kalimat, semua teks, semua kata, titik koma dari undang-undang yang dicabutnya itu. Jadi berlaku lagi dia. Berlaku lagi dia. Dibawa ke DPR, DPR mensahkannya menjadi undang-undang. Jadi bukan lagi menjadi peraturan pemerintah pengganti undang, tapi DPR bilang, ketok, ini undang-undang. Jadi undang-undang Cipta Kerja itu terbit lagi. Walaupun tidak mengikuti apa yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi sesuai putusannya. Oke. Begitulah PSN itu muncul, bertahan dia di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sekarang PSN itu apa? Gitu. Sebetulnya itu apa sih? Saya bolak-balik itu undang-undang Cipta Kerja yang ribuan pasal itu, cari apa sih maksudnya? Apa definisinya? Kalau kita dalam orang-orang di kampus ini, apa definisinya? Batasannya apa yang disebut dengan proyek strategis nasional itu? Paling nggak kan itu ada 3 kata penting. Proyek, apa yang dimaksud dengan proyek? Strategis nasional. Apa yang strategis? Kalau tisu ini strategis nasional, berarti yang lain bukan strategis, kan gitu logikanya. Nggak ketemu, ibu bapak, teman-teman yang saya hormati, nggak ketemu di undang-undang itu. Saya bukan ahli hukum, Mas Erlambang nanti boleh ditanya saja. Bagaimana itu sesuatu yang muncul di undang-undang dan kemudian nanti bisa memandu pelaksanaan, tapi tidak ada batasannya. Oh ada batasannya, ternyata di tempat yang lain. Di peraturan pemerintah di bawahnya undang-undang. Peraturan pemerintah yang terbit sewaktu undang-undang Cipta Kerja yang pertama 11 2020 itu yang kemudian dicabut oleh Pak Jokowi ini, ada peraturan pemerintahnya. Disitulah kita temukan pengertiannya. Dalam teori hukum, ini juga sesuatu yang menarik. Bagaimana pemerintah ini suka-suka hati dia mengacak-acak pembentukan undang-undang. Sesuatu yang ada di peraturan lebih rendah, dibenarkan di atasnya, tapi juga tanpa penegasan. Penegasannya hanya ada di dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu, bahwa semua peraturan perundangan turunan dari undang-undang yang sudah dicabut tadi
tetap berlaku. Artinya pengertian itu ada di peraturan pemerintah. Tapi ini jadi aneh kalau kita lihat hierarki perundang-undangan, karena definisi itu akan menentukan norma apa yang dipegang oleh pembentuk undang-undang. Norma ini dia akan muncul lagi di norma peraturan yang bawahnya, dan yang di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan yang atas, kurang lebih begitu. Nah ini di atas tidak ada di bawah, di PP itu peraturan pemerintah. Ya, bagaimana dia mau diujinya di hadapan undang-undang? Kalau kita ada proses pengujian, namanya proses pengujian peraturan perundang-undangan. Oke, itu problem pertama. Saya bacakan saja di sini. Proyek strategis nasional, kata peraturan pemerintah itu batasannya, itu adalah proyek dan atau program. Jadi bisa proyek, bisa program, ya. Yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau badan usaha. Badan usaha berarti boleh milik pemerintah, milik negara, milik swasta, boleh juga milik rakyat, koperasi boleh juga, gitu. Oke. Yang memiliki sifat strategis. Jadi program atau proyek yang bersifat strategis. Strategis untuk apa? Untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang menyasar 2 titik. 1, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi proyek-proyek atau program PSN ini, dia sasaran tembaknya adalah untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut teks hukum ini. Oke. Jadi, tidak ada proyek strategis nasional yang misalnya memelihara lingkungan. Tidak ada. Kalaupun ada, nanti dicari-cari alasan 2 yang tadi. Menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Saya kasih contoh. Kenapa kemarin di berbagai media massa, salah seorang menterinya dalam kabinet hari ini mengatakan, PSN itu, bukan PSN, makan MBG, makan bergizi gratis. MBG, makan bergizi gratis lebih penting katanya ketimbang lapangan pekerjaan. Jadi anggaran pemerintah lebih penting dihabiskan banyak atau di-spend besar-besaran untuk proyek MBG ketimbang penciptaan lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena, terus kemudian berapa hari kemudian baru kita tahu jawabannya. Diklaimlah oleh presiden kita, MBG itu menciptakan jutaan lapangan kerja. Gitu. Karena MBG itu ternyata adalah PSN. Ya, MBG itu adalah program strategis nasional. Ya, proyek. Dia program kan namanya kan? Dia program, gitu. Oke, gitu. Ini ilustrasinya. Lanjut. Nah, ini juga menarik. Karena di Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada norma hukumnya untuk apa yang dimaksud dengan strategis itu, atau nilai strategis atau kestrategisan dari PSN itu, ya. Peraturan pemerintah nomor 42 yang tadi saya sebut mengandung definisi PSN itu sendiri, dia sebetulnya adalah peraturan pemerintah yang berinduk pada norma di dalam pasal 5 Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahwa kewenangan presiden untuk menjalankan undang-undang. Itu saja. Jadi bayangkan, interpretasi pemerintah dan pembentuk undang-undang ini, pemerintah khususnya yang membentuk peraturan pemerintah ini, dia bilang kami punya kewenangan diatur oleh Undang-Undang Dasar. Karena itu kami mau jalankan PSN, jadi sah, legal, gitu. Sudah. Terus apa yang programnya? Oh, PSN itu merentang semua, suka-suka pemerintah. Saya mau bilangnya begitu saja, secara sederhana. Suka. Karena PSN itu dia merentang dari proyek, ya, dengan atau berbagai macam program, dari mulai tadi MBG, makan bergizi gratis, hingga pembangunan food estate. Ya. Dia menentang dari pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jalan kereta api, kereta cepat, kereta bawah tanah, sampai fasilitas sosial dan fasilitas umum. Ya. Dari pembangunan gedung sekolah, universitas, salah satu contohnya itu adalah, mohon maaf, di daerah Jabodetabek, Universitas Internasional Islam Indonesia, UII itu apa? Universitas
Islam Internasional Indonesia. Itu PSN. Ya. Sampai kepada fasilitas-fasilitas untuk kegiatan ekonomi ekstraktif. Di Jawa ada satu proyek yang PSN yang merusak kebun, ini jawab yang saya tahu kasusnya itu, merusak kebun masyarakat, menghancurkan lingkungan setempat karena ada batuan yang mau ditambang di situ. Di Morowali bukan tambangnya yang PSN, tapi industrial parknya, yang tempat di mana smelter mengolah tambang nikel itu yang PSN-nya. Tapi smelter ini menjadi penting untuk meluasnya ekstraktif nikel, industri ekstraktif nikel di Morowali. Saya kira sama di sini. Ya. Juga menentang dari mulai pembuatan koperasi desa, koperasi merah putih itu PSN dan lain sebagainya. Jadi suka-suka pemerintah. Kalau dia pikir ada problem menghambat keinginannya ini, maka PSN-kan saja. Begitulah ini istilah saya. PSN-kan saja. Sudah, selesai. Dasar hukumnya ada semua. Jadi ada kewenangan arbitrter dari pemerintah, baik presiden maupun kementerian, dan juga kemudian pemerintah daerah untuk menetapkan suatu program atau suatu proyek sebagai PSN. Suka-suka hati, arbitrter. Ya. Saya kelihatannya sudah mau dikasih ingat supaya cepat-cepat. Padahal slide-nya baru satu. Gak apa-apa. Nah, saya kembali pada soal kegentingan tadi. Apakah betul genting Indonesia itu sampai harus mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengandung PSN? Seperti di dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 yang terakhir yang mengesahkan peraturan pemerintah. Apa ada kegentingan? Ada, kata pemerintah. Jadi kalau kita baca baik-baik teks itu, ada. Apa kegentingannya? Kegentingannya ya adalah karena lambatnya penciptaan ekosistem investasi dan percepatan PSN itu genting. Jadi PSN yang mula-mula diatur di dalam peraturan presiden di zaman Jokowi dinaikkan lagi ke dalam ini undang-undang, digugat di Mahkamah Konstitusi, dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang di mana di situ ada unsur kegentingan apa? Yaitu PSN itu lemot katanya. Jadi genting. Jadi genting, Pak. Jadi kalau food estate saudara saya Sutami tidak dijalankan di Merauke itu yang 2 juta hektar itu, ya, itu genting. Masya Allah. Coba bayangkan, artinya proses untuk merusak lingkungan, proses untuk menghancurkan budaya kita, proses menghancurkan kehidupan sosial, dan dehumanisasi, itulah yang dianggap genting. Jadi kalau kita tenang-tenang hidup, itu genting, Pak. Kita baik-baik dengan lingkungan kita rawat ini, mama, tanah, itu genting. Bagaimana? Coba kita bayangkan dulu di kepala kita ini. Terbalik-balik sudah dunia ini. Ya? Terbalik-balik sudah cara berpikir kita ini. Gara-gara PSN ini. Ya? Tetapi memang kegentingan ini, unsur kegentingan ini dia kompatibel, cocok. Cocok dengan apa? Dengan kredo pembangunanisme, ya, yang menegaskan satu aspek pembangunan terpenting dan harus diutamakan adalah pembangunan ekonomi. Karena akan menciptakan kesejahteraan. Itu kredonya di dalam ilmu ekonomi mainstream, ilmu ekonomi arus utama. Jadi kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi sebagai kunci dari pembangunan, maka genting satu negara itu. Ya. Kita harus paham ini karena inilah mantra yang tadi saya katakan akan selalu digunakan, diucapkan oleh siapapun pemimpin politik di negeri ini. Yang jelas mereka tidak punya keberanian untuk membicarakan yang lain. Ya. Jadi di dalam kredo pembangunan ekonomi yang bersumber dari mazhab ekonomi mainstream ini, ya, pembangunan ekonomi itu dihitung, diukur dari angka yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Ya. Jadi angka ini dia harus naik terus atau stabil di angka yang tinggi. 5, 6, 7 ke atas itu bagus, tinggi. Tapi berarti itu mensyaratkan apa? Investasi yang banyak.
Investasi yang banyak bukan hanya di sektor-sektor yang tidak atau kurang membutuhkan tanah. Yang paling banyak di negara khususnya Indonesia ini, termasuk di tanah Papua ini, yang kaya resources itu berarti adalah investasi yang memerlukan tanah dalam skala besar. Nggak urus di situ ada orang, di situ ada bapak, ada ibu, ada semua orang, nggak peduli. Yang penting investasi masuk, gali, bongkar, naik angka pertumbuhan ekonomi, jempolan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. Begitu cara berpikirnya. Jadi memang genting dalam cara berpikir ini. Cara berpikir yang ekonomi mainstream ini. Jelas orang-orang di sini di Papua tidak berpikir seperti itu. Saya tahu persis, walaupun saya tidak terlalu insen, walaupun agak-agak sering juga ke sini. Saya tahu persis bagaimana orang Papua ini memelihara dan hidup dengan lingkungannya. Dia menjadi bagian langsung, memelihara langsung. Hampir di seluruh tanah Papua kita tahu istilah tanah adalah mama. Mudah-mudahan saya tidak salah. Dan mudah-mudahan juga belum berubah. Artinya apa? Ada penghormatan luar biasa pada mama. Sumber kehidupan. Apakah itu melulu urusan ekonomi? Enggak. Tapi jelas kita berkehidupan ekonomi di situ. Kita ambil sagunya, secukupnya untuk makan kita. Ambil ikannya, kayunya, secukupnya, tidak merusak. Itu ekonomi. Tapi ekonomi ini kalau yang seperti ibu bapak lakukan, saudara-saudara kita lakukan di berbagai daerah di tanah Papua ini, itu nggak bisa dihitung pakai ukuran-ukuran pertumbuhan ekonomi tadi. Nggak bisa. Jadi dianggap bukan ekonomi. Memelihara lingkungan bukan ekonomi. Padahal itu penting. Dan kita merasa sejahtera. Mungkin saja orang bilang, kau nggak bisa nonton TV, nggak bisa pergi kemana-mana, nggak sejahtera kau. Enggak, tapi saya tahu persis bagaimana nilai terdalam masyarakat adat khususnya. Ketika dia bicara tentang lingkungannya, ketika dia hidup bisa bersahabat dengan lain, itulah salah satu bentuk dia sejahtera. Karena dia yakin masa depannya akan lebih panjang. Ya, begitu. Sudah harus berhenti. Ya, Bapak punya Baik, waktu saya sudah percepat. habis. Boleh satu slide lagi, terakhir saya lompat ya. Saya lompat deh. Jadi, karena tadi bicara investasi, penggunaan tanah dalam skala besar, di slide terakhir PSN, jadi saya mau katakan PSN itu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, ya, itu adalah mekanisme, ya, jadi dia bukan seperti di depan itu ada flyer-flyer kecil yang ditempel di depan itu, bukan alasan, dia bukan alasan buat saya. Tapi itu adalah bagian dari mekanisme untuk satu proses akumulasi kapital yang di dalamnya adalah perampasan tanah. Siapa pelaku perampasan tanahnya ini? Negara. Kalaupun swasta, negara mensupport sepenuhnya. Jadi kalau kita kembali ke pernyataan Friedrich Engels di awal tadi, itulah negara fungsinya. Di dalam masyarakat dengan corak kehidupan kapitalisme seperti yang sudah masuk habis-habisan luar biasa di tanah Papua ini, maka negara punya fungsi untuk mengamankan dan melindungi kepentingan kelas dominan. Siapa? Pemilik modal. Jadi PSN itu adalah mekanisme untuk merampas tanah rakyat yang dilakukan oleh negara dan halal secara hukum karena diatur oleh undang-undang, atau dilakukan oleh swasta, di backup oleh negara, kalau perlu turunkan pasukan bersenjata, militer, TNI, Polri, dan sebagainya. Kalau perlu, kalau ada perlawanan, itulah situasi yang kita hadapi sekarang. Jadi perampasan tanah itu dilegalkan. Bayangkan, itulah yang sedang kita hadapi. Bukan hanya di tanah Papua, di tanah Papua makin intens, tapi di seluruh Indonesia. Ngeri. Mau apa kita ini? Satu kata kunci terakhir, itu nggak ada lagi yang lain kecuali melawan sudah. Mohon maaf ya, saya agak keras dalam hal ini, tapi mau apa lagi? Melawan. Banyak cara melawan tentu saja, nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih, mohon maaf untuk waktunya Ibu Esther.